Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita dari kelompok 2 akan memaparkan port construction, yaitu kita terdiri dari 6 anggota, yaitu Pak Johannes Pranata Ginting, saya sendiri, Adeliarsi Fatmawati, Jonathan Sebastian, kemudian Nadia Laila Tifa, Rizky Setiawan, dan Anis Eka Apriandi. Next. Kita akan memaparkan compaction and stabilization, yaitu di port construction. Ada 5 item untuk outline-nya, yaitu yang pertama insight, yang kedua problem and challenge, yang ketiga compaction and stabilization, yang keempat journal review 1 dan 5 journal review 2. Next. Yang pertama insight port construction. Definisi of port construction, sumbernya kita mendapati Ahmad Kalafala MSc, Naurah Almasyad MSc, and Nada Abdel Halim pada tahun 2017. Port Building Planning menurut Xi Anli 2017, pelabuhan adalah pintu gerbang penting bagi perekonomian negara manapun. Seperti halnya maritim transportasi masih menjadi cara perdagangan yang paling umum. Secara global mewakili sekitar 80% perdagangan dunia. Terdapat 10 pelabuhan kontainer tersibuk di dunia, yaitu berdasarkan Ship Teknologi Peter Nielsen 2024, 10 pelabuhan kontainer tersibuk di dunia yaitu yang pertama Port of Shanghai 40 juta TEU, yang kedua Port of Singapore 39 juta TEU, kemudian yang ketiga Port of Ningbo Zhongshan 35,3 juta TEU, yang keempat Port of Shenzhen 26,9 juta TEU, yang kelima Port of Qingdao 26,4 juta TEU, Port of Busan 22,8 TEU, Port of Tianjin 21,8 juta TEU, yang kedelapan Port of Guangzhou 20,8 juta TEU, yang kesembilan Port of Hong Kong 14,3 juta TEU, yang ke-10 yang terakhir yaitu Port of Rotterdam 13,4 juta TEU. Ini adalah gambaran Port of Rotterdam yang ada yang ke-10, yang kemudian Port of Tianjin. Next. Pelabuhan konten tersibuk berdasarkan Ship Teknologi Peter Nielsen tahun 2024, pelabuhan konten tersibuk dunia diduduki oleh Port of Shanghai dengan kapasitas kargo hingga 49 juta TEU. Pada tahun 2023 meningkat 1,7 juta TEU dibandingkan pada tahun 2022. Pelabuhan ini terhubung dengan sungai Yangtze, menjangkau beberapa provinsi di Tiongkok berkat akses luas ke Laut Tiongkok dan lautan dunia. Pelabuhan ini telah menjadi pusat transportasi penting. Ini merupakan salah satu pintu gerbang terpenting Tiongkok untuk perdagangan luar negeri. Pelabuhan ini sering disebut sebagai kota kecil di mana kita menemukan banyak kontainer. Port ini terutama menangani yang pertama batu bara, biji logam, minyak bumi, dan produk minyak bumi, baja, mesin, dan peralatan. Di Pelabuhan Shanghai, lebih dari seperempat lalu lintas kargo di Tiongkok diekspor dan diimpor. 99% perdagangan luar negeri Shanghai melewati pelabuhan ini, yaitu di Port of Shanghai. Next. Yang kedua, problem and challenge, port construction. Bisa dilanjutkan, Mbak Anis? Ya, saya sini akan menjelaskan tentang problem and challenge pada port construction. Di sini mengambil contoh dari Tilawa Port Development Area pada pelabuhan yang dibangun pada soft phase. Proyek pengembangan pelabuhan Tilawa ini adalah proyek pengembangan skala besar pertama yang dilaksanakan di kawasan sedimented
soft clay dengan nilai SPT kurang dari atau sama dengan 4 sepanjang Sungai Yangon, Myanmar. Metode pendalangan tanah pada lokasi Tilawa Port ini menggunakan PVD. Namun pada Tilawa Port ini PVD-nya dengan menggunakan sistematik settlement monitoring, di mana dengan nilai sudut gesek rata-rata dan tegangan efektif pada teleport memiliki nilai paling kecil bila dibandingkan dengan kelautan Asia lain seperti Ho Chi Minh, Busan, Bangkok, Singapura, dan Bandara Hong Kong. Maka sifat teknik tanah liat di daerah Tilau diperiksa dan dipertimbangkan dengan menggunakan data dari uji tanah laboratorium pada sampel memenuhi syarat. Diperkirakan bahwa temuan ini akan berguna bagi para insinyur yang berpengalaman di bidang tanah lunak untuk membuat penilaian teknis mengenai tanah liat di sepanjang Sungai Yangon. Selain itu, ketimbang perbedaan regional dan sifat teknik yang dibahas, dan penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengetahuan umum tentang teknik tanah lunak dari sudut pandang global. Lanjut, next. Ya, untuk compaction dan stabilization akan dijelaskan selanjutnya. Ya, saya akan menjelaskan compaction and stabilization. Pengujian compaction and stabilization terdiri dari 3 item, yaitu California Bearing Ratio atau CBR, yang kedua Compenetration Test atau CPT, yang ketiga Dynamic Compenetrometer atau DCP. Yang pertama California Bearing Ratio atau CBR. Ini adalah uji CBR digunakan untuk mengevaluasi daya dukung material dan diterapkan pada pengujian perkerasan jalan. Pada artikel ini autornya Yan Liu dan Linan. Kemudian saya mengambil di artikel Application Strategy of CBR Test in Heatwave Engineering di China. Kemudian Compenetration Test. Pengujian ini memerlukan instrumen berbentuk kerucut yang dimasukkan ke dalam tanah dengan laju penetrasi yang konsisten, sekaligus mengukur tahanan ujung kerucut dan gesekan selongsong. Autornya yaitu Tessa Machala and Richard Ray pada tahun 2023, yaitu artikel Structural and Geotechnical Engineering Hungary. Kemudian yang ketiga, Dynamic Compenetrometer atau DCP, yaitu pengujian DCP mengukur ketahanan tanah terhadap penetrasi sejumlah energi tumbukan terkalibrasi yang dihasilkan oleh berat yang turun. Analisis data mendefinisikan lapisan dalam kedalaman pengujian, memperkirakan kekuatan, kondisi perkerasan, dan variabilitas dasar granuler dan tanah dasar perkerasan. Autornya yaitu A. Ahmadi, S. Sadiku, M. Abdullahi, dan H.A. Dayana pada tahun 2012, yaitu di Department of Civil Engineering Federal University of Technology Mina, Niger State atau Nigeria. Boleh next. Kemudian akan dilanjutkan oleh Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait prefabricated vertical drain atau PVD. PVD ini adalah menurut Andrea L. Welker pada tahun 2016, definisi PVD adalah saluran sumbu biasanya digunakan untuk meningkatkan laju konsolidasi. Selain itu, PVD telah digunakan untuk memulihkan tanah yang terkontaminasi dengan berfungsi sebagai sumur ekstraksi dan injeksi. Next. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait langkah-langkah dari pengenalan metode perbaikan tanah menggunakan metode prefabricated vertical drain. Yang pertama, area pekerjaan akan digali untuk pembuangan saluran air. Yang kedua, area yang akan dilakukan PVD pasang geotekstil non-woven hingga menutupi semua area permukaan yang akan dilakukan PVD. Hal ini dimaksud untuk memisahkan antara tanah timbunan dengan tanah asli. Selanjutnya, poin ketiga, setelah dipasang geotekstil non-woven, lalu dihamparkan material buru sesuai dengan elevasi top subgrade yang akan rencanakan. Selanjutnya, sebelum elevasi top subgrade tercapai 40 cm, di bawahnya akan dihamparkan material dengan sand drain. Next.
Selanjutnya setelah dilakukan penggambaran material sand drain, lalu material vertical drain akan dipasang menggunakan alat crawler crane. Lalu setelah pipa drainase terpasang, nanti akan dialirkan menggunakan pipa-pipa drainase. Semua pipa terpasang lalu dihamparkan material borrow material dengan campuran sand drain. Lalu untuk yang terakhir, poin 8, setelah pipa drainase sudah terpasang semua, pasang alat monitoring seperti inclinometer, settlement plate, vibrating wear piezometer, dan open stand pipe. Next. Lalu untuk jurnal akan dilanjutkan oleh Pak Johannes. Terima kasih. Untuk selanjutnya di sini kita mengutip dari beberapa jurnal untuk PVD, di mana jurnal ground pavement yang berjudul ground improvement at the Port of West Australia using particle drains and vacuum assist reloading, atau perbaikan tanah di pelabuhan Brisbane, Australia menggunakan drainase vertikal dan preloading perbantuan vakum. Di sini dokumentasinya terlampir, di mana pengarangnya oleh Indra Ratna dan teman-teman. Mereka di situ mereview bahwasanya sistem saluran air vertikal dengan preloading vakum merupakan metode yang efektif mempercepat konsolidasi tanah. Kedua, kinerja reklamasi dan konsolidasi daratan di pelabuhan Brisbane dianalisis dan diakusisikan. Ketiga, sebanyak 8 sub area dipilih untuk menguji perilaku konsolidasi vakum dan pengaruhnya jarak saluran dan jenis saluran air. Keempat, sistem konsolidasi vakum tipe membran dengan serangkaian instrumentasi pemantauan termasuk pemukiman, piezometer, dan inclinometer. Diterapkan sedemikian rupa sehingga daratan konsolidasi rata-rata yang dicapai adalah lebih dari 85% setelah 1 tahun. Kelima, di area dengan biaya tambahan saja baik PVD Vita maupun PVD sirkular memberikan kinerja yang serupa. Next. Di jurnal yang kedua, kita kutip dari judul We Can Advance in Fabrication Vertical Drains, kemajuan terkini dalam saluran vertikal dan fabrikasinya. Di situ ada dokumentasi cara installation-nya, sama juga sama yang tadi dijelasin sebelumnya, serupa. Dan sini pengarangnya Goldberg AD Polymeter MA pada tahun 2013. Dia menyatakan bahwasanya di sebagian besar kota atau pelabuhan, lahan terbaik dalam hal kemudian pengembangan lokasi adalah sudah ditempati, sehingga menyisakan banyak lokasi pilihan terakhir atau reklamasi seperti biasanya pilihan untuk pengembangan terminal di masa depan. Untuk lokasi-lokasi yang memerlukan perbaikan tanah, diperlukan saluran vertikal fabrikasi dengan biaya tambahan tanah telah diakui paling hemat biaya dengan perbaikan tanah atau struktur yang lebih mahal. Next, Pak. Oke. Di sini untuk membahas pre-horizontal drainage atau drainase melintang atau juga drainase gravitasi. Dikutip dari Gravity Drains, a new method of bed stabilization through drainage of the water table. Grades dan teman-teman. Di situ ada gambarannya untuk saluran horizontal. Next. Nah, di sini ada fungsi dari drainase dibagi dua, single purpose drains, drainase aliran drainase yang dibuat untuk satu fungsi saja, yang digunakan untuk menampung air hujan atau limbah. Dan yang kedua adalah multi purpose drainase yang bisa multifungsi. Dan selanjutnya di pola drainase juga ada pola alami, pola siku, pola jaring-jaring, pola paralel, dan pola grid. Ini sering kita temui di drainase perkotaan. Dan untuk bentuk penampangnya sendiri itu ada bentuk lingkaran, ada bentuk setengah lingkaran, bentuk persegi panjang, bentuk segitiga, bentuk trapesium. Untuk bentuk segitiga dan trapesium ini adalah saluran yang menyempit ya. Jadi itu untuk saluran anak. Oke, lanjut. Saya kutip juga dari jurnal Horizontal Drainage Stage of Practice the past 7 decades di US.
bahwasanya saluran horizontal bukanlah obat mujarab, jadi bukan suatu solusi yang baik untuk memperbaiki atau mencegah tanah longsor. Kedua, alternatif yang sangat efektif dan bisa diterapkan yang harus dipertimbangkan untuk digunakan dalam proyek stabilisasi atau pencegahan tanah longsor. Dan terjadi pemeliharaan rutin untuk mitigasi dampak buruk tanah longsor. Jadi di sini ada dokumentasinya, jadi ada beberapa jenis mata bor yang digunakan dan juga efek dari tanah longsor tersebut. Jadi dengan adanya horizontal drainage ini sebenarnya tidak mujarab. Oke, lanjut. Nanti dilanjutkan oleh teman saya. Dynamic compaction di sini berdasarkan sumber Nicholson. Dynamic compaction adalah metode efektif pendataan tanah di mana beban berat diangkat dan dijatuhkan berulang kali dari ketinggian sehingga berdampak pada permukaan tanah dengan energi tumpukan yang mudah dihitung. Next. Ini adalah contoh penggunaan dynamic compaction pada aplikasinya langsung ada yang ada pada port juga ada pada pengerjaan pengerjaan bandara. Oke. Next. Oh ya, untuk jurnal review 1 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang pertama, yaitu permasalahan geoteknik yang dihadapi dan diatasi dalam pembangunan pelabuhan di Kolombia. Permasalahan geoteknik yang dihadapi dan diatasi dalam pembangunan pelabuhan gerbang di Kolombia memiliki latar belakang yang pertama, yaitu Pelabuhan Cartagena yang terletak di pantai Karibia menjadi pintu gerbang utama menuju Amerika Selatan sejak tahun 1600-an. Pada sebelum perbaikan, output existing dari terminal ini adalah 810.000 unit atau setara dengan 20 kaki TEU. Terminal Manga memiliki 2 tempat berlabuh kontainer berukuran sedang, 2 dermaga kargo umum, dan memiliki terminal penumpang kapal pesiar seluas 40 hektar. Rencana pengembangan kedua terminal disiapkan dengan tujuan meningkatkan kapasitas di terminal Manga. Informasi umum yang dapat kita ketahui pada saat pembangunan pelabuhan di Kolombia ini ya, yang pertama adalah kondisi tanah yang sangat buruk di setiap terminal menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan program pembangunan yang sudah diusulkan dan direncanakan. Yang kedua, kondisi existing tanah di Manga tepi air, itu tanah lanau aluvial yang sangat lunak dan lempung yang menutupi lempung yang sangat kaku atau keras, ditemui di ketinggian di elevasi minus 15 meter hingga minus 25 meter. Tanah liat yang sangat kaku atau keras ini dikenal dengan nama formasi Cartagena. Selanjutnya, Manga di sisi darat, lapisan campuran lain-lain yang relatif tipis terutama terdiri dari tanah granular yang menutupi lanau lunak atau sedang aluvial, dan lempung yang menutupi formasi Cartagena di elevasi minus 12 meter hingga minus 25 meter. Tujuan metode pelaksanaan dapat kita ketahui yang pertama, desain perkerasan terminal harus mempertimbangkan sejumlah faktor yang termasuk beban roda, peralatan, beban tumpukan kontainer, pengulangan peralatan dan truk, dan kekuatan tanah dasarnya. Karena SPRC menggunakan penumpuk jangkauan untuk meningkatkan operasi RTG mereka di dalam halaman peti kemas, beban roda ini membentuk kriteria desain bersama dengan beban pengecoran sudut tumpukan peti kemas. Bagian perkerasan untuk C adalah balok paver beton setebal 120 mm dengan dasar semen dan subbase granular. Desain paver block direferensikan desain perkerasan pelabuhan dan industri dengan paver beton. Landasan pacu RTG terbuat dari balok beton bertulang. Kesimpulan dari jurnal yang pertama ini adalah keberhasilan penerapan teknologi stabilisasi lokasi dan perbaikan tanah memungkinkan perluasan terminal Manga. Pemilihan metode yang akan diterapkan bergantung pada kondisi di bawah permukaan tertentu dan persyaratan desain untuk usulan perbaikan dalam hal daya dukung, penurunan, dan stabilitas.
Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait jurnal review 2, di mana judul artikelnya di sini ada Geotechnical Consideration for Development of our Firewood Station at the Port of Long Beach, atau pertimbangan geoteknik pembangunan stasiun kapal pemadam kebakaran di Pelabuhan Long Beach. Selanjutnya. Latar belakang jurnal ini, di mana lokasi pelabuhan Long Beach berada di Amerika Serikat, dengan usulan stasiun kapal pemadam kebakaran yang akan dibangun di pelabuhan Long Beach akan memiliki luas sekitar 720 meter persegi. Tantangan desain geoteknis pada pelabuhan ini yaitu karena adanya material yang sangat mudah untuk dicairkan, dan di antara tanggul batu, lereng tanggul yang ada diperkirakan mengalami pergerakan lereng besar yang tidak terkendali dan penurunan signifikan yang disebabkan oleh gempa. Oleh karena itu, sistem pondasi harus dirancang untuk menahan potensi perpindahan lereng lateral dan penurunan seismik vertikal. Jika beberapa tindakan mitigasi tidak diterapkan untuk mengurangi pergerakan lereng dan penurunan vertikal. Selanjutnya. Tujuan dan metode. Penelitian ini adalah untuk memberikan opsi perbaikan tanah untuk stabilisasi tanggul pada saat gempa bumi, di mana berdasarkan pembahasan pada jurnal tersebut, terdapat berbagai metode perbaikan tanah, di antaranya menggunakan kolom batu getar, pencampuran tanah dalam, dan grouting pemadatan yang dianggap tidak cocok untuk lokasi tersebut. Oleh karena itu, di antara berbagai metode perbaikan tanah, jet grouting diharapkan menjadi metode yang paling efektif untuk lokasi tersebut karena memberikan perkuatan tanah guna mengurangi potensi likuifaksi dan memberikan ketahanan deformasi lereng yang memadai terhadap timbunan. Selanjutnya. Lalu dapat disimpulkan untuk usulan stasiun kapal pemadam berhasil dirancang di lokasi strategis di sebelah perairan di dermaga. Metode jet grouting lah yang dipilih sebagai pilihan perbaikan tanah yang dirasa paling layak berdasarkan pengalaman konstruksi di pulp, di mana jet grouting berhasil diselesaikan melalui tanggul batu yang terkubur. Kolom jet grout yang dibangun dengan pola seluler telah berhasil menunjukkan kemampuan untuk mencegah likuifaksi dan deformasi lereng lateral. Dalam sejarah kasus, pendekatan serupa diterapkan dalam merancang konfigurasi kolom jet grout. Investigasi geoteknik spesifik lokasi yang terperinci sangat penting dalam keberhasilan dalam merancang fasilitas penting pada kondisi lokasi-lokasi yang sulit. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.